Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu pengamanan Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan ada Bapak Kombes Pol Oktobudi Prastyo SIKMM selaku Kepala Biro Operasi Polda Bengkulu, dan juga ada Bapak Kolonel Infantri Erwin Agung TWA STM Erhan selaku Kasih Intel Kasrem 041 Gamas Bengkulu. Nah, kita ke Pak Erwin Agung dulu nih ya. Nah, ada beberapa titik mungkin yang perlu diwaspadai untuk di Kota Bengkulu, mungkin yang butuh penanganan yang lebih khusus mungkin Pak. Ada titik-titik yang mungkin lebih paham lah dari pihak keamanan tentunya. Ini mungkin bisa dijabarkan untuk titik-titik tersebut mungkin Pak, dan itu kenapa? Perlu dijelaskan. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Karo-op tadi, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, yaitu apa sih yang perlu titik yang harus kita waspadai, ada 3 tadi. Ulangi, 4. Yang pertama, jalan raya itu sendiri keamanannya bagaimana. Terus selanjutnya kelancaran lalu lintas. Kelancaran lalu lintas perlu kita perhatikan kelancarannya. Yang ketiga yaitu tempat-tempat wisata yang dikunjungi atau situs-situs tempat peribadatan yang bakal ada terjadi lonjakan aktivitas masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah objek vital nasional yang harus kita jaga. Kadang-kadang orang terpusat sama salah satu titik, ini lupa. Nanti bahkan dari ini yang bisa menimbulkan bahaya, yang gaungnya bisa kita didengar sama dunia luar. Nah, dari 4 titik yang harus disampaikan, 4 titik yang harus diwaspadai tadi, khusus di Bengkulu sendiri nih, itu pasti terpusatnya di pantai. Seperti tadi disampaikan, ada Pantai Panjang, sama Pantai Zakat, di mana memang itu memang pusat tempatnya berkumpulnya massa. Tidak kalah pentingnya, yaitu di Bengkulu itu sendiri. Kalau seumpama di pantai, mungkin karena orang tidak khawatir kejatuhan sesuatu, ada peledakan sesuatu. Tetapi kalau di Bengkulu roboh saja, pasti semua berantakan. Nah, di situ yang memerlukan konsentrasi khusus kalau menurut saya. Apa yang sudah dilakukan? Kita tentu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dari sistem saja kita harus update, pertama yaitu intelijen kita. Apa sih situasi yang berkembang sekarang? Bagaimana cuaca yang sedang berkembang sekarang? Selanjutnya dari patroli. Nah, dari patroli itu kita akan tahu dinamika di lapangan yang terkini. Info terkini apa yang terjadi di sana, di sebelah sana, di sana. Kita pasti tahu. Nah, di situ harus melamporkan informasi. Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya, ini paling penting kalau menurut saya, yaitu adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri. Apa sih yang harus dikerjakan dari masyarakat? Nah, ini kami juga sudah mulai mengumpulkan, yaitu terkait dengan itu, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Seperti disampaikan di awal tadi sama Pak Okto, bagaimana sih harus menggunakan helm, bagaimana kita harus tertib berlalu lintas, administrasi apa saja yang harus dibolehkan. Selanjutnya yaitu melaporkan apabila melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak benar atau bahkan itu membahayakan. Nah, kenapa? Kadang orang melihat itu takut berbuat. Melaporkan sesuatu apa yang dia lihat itu kadang tidak semua orang memiliki keberanian untuk melaporkan. Takut-takut nanti dijadikan saksi, takut-takut dia malah terlibat masalah. Nah, selanjutnya berkoordinasi dengan petugas keamanan. Nah, di situ kami himbau untuk masyarakat tidak ragu-ragu melaporkan apapun yang menurut mereka membahayakan. Seperti dihimbau tadi dari Pak Karo-op tadi. Nah, yang untuk masyarakat lain, khususnya yang pengguna sarana umum, kami himbau saling menghormati dan saling menghargai. Karena dari tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, pasti salah satu hak ada yang merasa dirugikan. Terakhir ada kontra akhirnya konflik, akhirnya malah terjadi perpecahan, itu yang tidak diharapkan. Baik. Nah, kalau tadi sudah tidak ragu dan juga tidak takut lagi untuk ngadu, nah ini ngadunya kemana Pak? Boleh tahu nggak sih? Nah, dari tadi disampaikan ada pos keamanan, ada pos terpadu, terus ada juga ada pos pos pelayanan. Nah, terkait dengan yang pos terpadu inilah mereka yang diarahkan untuk melaporkan hal-hal yang mereka anggap mereka itu membahayakan. Contoh
bukan hanya kriminalitas, bukan hanya kejahatan masyarakat, tetapi kayak pohon runtuh. Iya. Nah itu mereka ngomong langsung diprogres, langsung di follow up sama tim terpadu itu sendiri. Oke, nah kalau zaman sekarang kan pengennya tetap cepat nih Pak, ada call center nggak sih? Kalau call center kemarin itu saya rasa enggak perlu call center, dengan datang di pos langsung langsung diprogres. Oke, baik. Nah kita kembali ke Pak Okto nih selaku Kepala Biro Operasi Polda Bengkulu tentunya, dan untuk jalur lalu lintasnya yang tadi dibilang tentunya ya. Nah mungkin ada beberapa yang perlu diinformasikan mengenai jalur informasi mengenai jalan. Kalau Bengkulu kan nggak terlalu signifikan dengan jalan-jalan yang mungkin macet dan sebagainya. Tapi kan ini perlu juga untuk ada yang namanya mungkin rekayasa jalan dan sebagainya Pak. Perlu ada yang disampaikan mungkin silakan. Jadi ditambahkan dulu ya, Mas Fahmi, bahwa di dalam kegiatan pengamanan ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasintel bahwa ada beberapa titik yang benar-benar menjadi pusat perhatian dan juga pengamanan, yaitu itu di pos pantau, itu gereja. Oh iya, pasti. benar. Pada saat lokasi malam tahun baru, itu ada 32 titik. Gereja atau di pusat 44, lokasi wisata 118 titik. Ya. Nah, itu tadi disebutkan di objek vital. Terminal ada 11, bandara ada 3, pelabuhan ada 4, stasiun kereta api ada 1, pasar tempat belanja ada 69. Itu seluruh. Ada lagi jalan rusak dan jembatan rusak. Nah, kemarin pada saat rakor yang dipimpin oleh Bapak Kapolda juga meminta kepada dinas terkait untuk supaya jalan rusak dan jembatan rusak ini supaya bisa diperbaiki. Sehingga nanti pada arus mudik ataupun arus baliknya itu sudah tidak ada macet, tidak ada kendala hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, baik. Nah, untuk masalah kegiatan utamanya malam tahun baru, itu ada beberapa jalan memang dipusatkan di pinggir pantai. Kalau pusat kota kita evaluasi tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah bertumpuknya masyarakat, epiurannya masyarakat terhadap kegiatan itu di pantai. Maka itu kami mencoba mengevaluasi tahun kemarin supaya lancar, itu ada penutupan jalan. Penutupan jalan. Kalau dulu kan satu jalur, ini satu jalur lagi. Satu jalur, sekarang satu jalur. Jadi mulai dari BIM itu ada belokan ke kanan itu tutup, itu ke sana, itu satu jalur ke sana saja. Nah, waktu 2 tahun 3 tahun yang lalu kita coba 2, akan tetapi timbul masalah. Akhirnya satu jalur, alhamdulillah tahun kemarin udah berjalan. Itu udah jalan sampai dengan Benteng, Mabok juga satu jalur diperlakukan itu. Ya nanti mungkin teknisnya pasti nanti akan dihimbau oleh Ditlantas Polda Bengkulu ataupun Polresta Bengkulu. H-2 itu sudah dihimbau. Ada penutupan jalan ini. Nah, tolong kami mengharapkan kepada masyarakat untuk ikuti. Betul. Jangan coba-coba, karena kalau sudah coba-coba melanggar, akhirnya bukan itu malah lebih macet nanti. Kan? Siap. Nah, maka dari itu kalau ada itu ya udah ikuti aja. Yang jelas kita membuat aturan, membuat hal demikian untuk ketertiban masyarakat, untuk juga mengakomodir masyarakat melaksanakan kegiatan liburan itu. Baik. Nah, itu. Jadi tidak ada apa-apa, makanya itu harus ikuti semuanya. Sebab kalau maunya sendiri masing-masing akan terjadi kacau. Baik, betul. Nah, kebanyakan yang tidak tahu mengenai informasi penutupan jalan dan sebagainya ini adalah wisatawan yang luar dari Bengkulu, Pak. Nah, itu seperti apa? Untuk informasi yang mungkin belum tersampaikan dari Polda Bengkulu ini sendiri, informasi yang terkait ini sendiri sudah diinformasikan ke masyarakat itu melalui apa saja, Bu? Ya, jadi kita sudah berbagai cara. Nanti rencananya H-3, H-2 itu kita yang pertama kita akan sebarkan lewat pamflet. Yang kedua kita lewat TikTok. Kita lewat WA Group. Nah, diharapkan semua bisa memonitor lewat itu. Pokok semua sarana media sosial yang ada kita expose, kita share. Sehingga masyarakat bisa tahu, termasuk juga hal-hal yang kira-kira tidak boleh diperbuat. Contohnya berenang di Pantai Panjang. Itu kita himbau. Gitu. Jangan sampai nanti, karena kalau sudah kejadian yang rugi adalah
masyarakat itu sendiri. Oke. Kita hanya kasihan-kasihan, maka itu timbal balik dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih tentunya. Kita akan ngobrol lagi nantinya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.